Perkenalkan, saya Nela Astria Siregar, MPM C1B021164, ingin menjelaskan dan menjawab UTS pengantar ekonomi mikro. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan secara rinci permasalahan yang dibahas dalam lingkup ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil. Contohnya, perusahaan, perilaku konsumen, permintaan, dan lain sebagainya. Ekonomi mikro berupaya menemukan faktor-faktor apa yang berkontribusi dari sebuah keputusan dan dampak pilihan ini terhadap pasar umum. Sedangkan ekonomi makro merupakan studi holistik tentang struktur, perilaku, kinerja, proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Ekonomi makro berupaya memahami perubahan dalam produk kebijakan moneter. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui keadaan ekonomi secara keseluruhan, domestik bruto atau GPD negara, ekspektasi inflasi, dan pengeluaran, penerimaan, dan pinjaman pada tingkat pemerintah atau kebijakan fiskal, pengangguran, dan kebijakan. Perbedaan utama ekonomi mikro dan makro ialah ekonomi mikro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sementara ekonomi mikro berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Meski penawaran dan permintaan berlaku untuk kedua bidang ekonomi mikro didasarkan pada tren pembeli dan penjual, di mana ekonomi makro berfokus pada berbagai siklus ekonomi seperti siklus utang jangka pendek dan jangka panjang dan siklus bisnis. Pengertian spesialisasi. Spesialisasi adalah pengahlian dalam suatu cabang ilmu, pekerjaan, kesenian, dan sebagainya. Penggunaan sumber daya produksi tertentu khusus untuk pembuatan jajaran produk yang terbatas. Spesialisasi berkaitan dengan produk, tugas, pekerjaan, atau keahlian. Ketika perusahaan berspesialisasi pada produk tertentu, ini berarti mereka fokus pada lingkup barang yang terbatas daripada memproduksi semua barang yang mungkin dapat dihasilkan. Spesialisasi bisa juga merupakan bentuk pembagian tenaga kerja di mana individu atau perusahaan memutuskan usaha produktif mereka menjadi semakin ahli. Mereka mendapatkan manfaat besar dari kurva pembelajaran dan pengalaman, sehingga membuat mereka lebih efisien pada sebuah kegiatan atau sejumlah kegiatan yang terbatas, misalnya dokter spesialis anak atau Ford yang menjadi spesialis di bidang industri otomotif. Spesialis dapat memutuskan diri pada pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Hal ini dimaksudkan melalui kebiasaan dan pengulangan akibat tidak terjadinya perpindahan pekerjaan akan meningkatkan keahlian kerja dan penghematan waktu. Dengan fokus individu, perusahaan, atau negara jenis kriteria pengambilan keputusan. Pertama, pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian. Dalam hal ini, pengambil keputusan mengetahui dengan pasti konsekuensi atau hasil dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. 2. Pengambilan keputusan di bawah resiko. Pengambilan keputusan mengetahui kemungkinan akan terjadinya suatu kejadian atau konsekuensi dari tiap pilihan. 3. Pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Pengambilan keputusan tidak mengetahui probabilitas kejadian yang akan terjadi untuk tiap alternatif. 4. Pengambilan keputusan dengan hierarki. Pengambilan keputusan dengan hierarki di sini didasarkan atas prioritas, di mana penyusun prioritas itu membuat 3 prinsip. Prinsip menyusun hierarki, prinsip menetapkan prioritas, dan prinsip konsistensi logik.
Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat kata, kelangkaan adalah di mana kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Penyebab kelangkaan: pertama, keterbatasan sumber daya. Allah memang menyediakan sumber daya yang cukup melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi jika manusia mengelolanya secara terus-menerus. Menyebabkan kelangkaan juga menyebabkan inflasi permintaan. Di setiap daerah, ada daerah yang subur, ada pula daerah yang kaya akan bahan-bahan tambang, ada pula yang memiliki tanah gersang dan selalu kekurangan air. Perbedaan ini menyebabkan sumber daya menjadi langka dan sumber daya tersebut dapat diperbaharui atau tersedia secara bebas, tetap saja akan berkurang dan lama-kelamaan akan habis. 2. Perbedaan letak geografis. Sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata dan terbatas. 3. Pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi barang dan jasa. 4. Keterbatasan kemampuan produksi. Keterbatasan produksi juga ditentukan karena perkembangan teknologi yang tidak sama. Di negara maju, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Sementara di negara berkembang, perkembangan kebutuhan barang dan jasa masih lebih cepat daripada perkembangan teknologinya. Keterbatasan produksi menyebabkan penawaran tetap, sedangkan permintaan barang tersebut tinggi sehingga selain menyebabkan kelangkaan, juga menyebabkan inflasi permintaan. Sehingga permintaan pada suatu barang bertambah, padahal sumber dayanya terbatas. Keenam, tidak ada pengganti atau substitusi yang efektif. Cara mengatasi ini kelangkaan dapat dilakukan dengan cara mendorong manusia agar berdaya upaya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Upaya tersebut akan disertai dengan pengorbanan berupa sumber daya finansial, tenaga, dan juga pikiran yang tidak terbatas. Hal ini dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Agar upaya tersebut dapat berhasil secara maksimal, maka dibutuhkan rencana serta cara yang strategis guna menghindari atau mengatasi kelangkaan. Pertama, menyusun skala prioritas. Kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Ketiga, memelihara kelestarian alam. Keempat, memanfaatkan sumber daya pengganti. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keenam, mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Jenis analisis ekonomi. Pertama, teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan suatu pandangan yang menggambarkan tentang hubungan prediksi dari suatu kondisi ekonomi yang akan terjadi dengan sifat-sifat ekonomi yang telah terwujud dalam kegiatan ekonomi sebelumnya, serta beberapa pengaruh yang mempengaruhi perubahan tersebut. 2. Ekonomi terapan. Ekonomi terapan atau biasa disebut dengan ilmu kebijakan ekonomi merupakan suatu sistem analisis yang digunakan untuk mencari suatu pemecah permasalahan dan cara penerapannya untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi. Yang merupakan peran penting dalam jenis analisis ekonomi terapan ini dalam merumuskan suatu kebijakan ekonomi adalah hasil analisa tentang apa yang sebenarnya harus diwujudkan terlebih dahulu guna mengangkat nilai perekonomian. Ketiga, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif merupakan suatu analisis yang menggambarkan tentang kondisi sebenarnya yang terjadi dalam suatu perekonomian.